Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari proyek perancangan 2 kelas B semester genap 2022. Pada kali ini kami akan mempresentasikan pada video kali ini tentang alat kami, yaitu Complete Hand Wash System. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri Muhammad Hanif Zakwan, kemudian teman saya Ari Suryo Laksono, Revanza Akfa Muhammad, Bima Akbar Tauhid, Gosila Zuardi, dan Igede Visnu Visvananda. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan, Cina sejak akhir Desember 2019. Kemudian, kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, pertambahan kasus positif COVID-19 terus bertambah di Indonesia. Maka itu diperlukan sebuah langkah untuk mencegah penyebaran penularannya. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan dengan baik dan benar. Namun, seringkali cuci tangan adalah dianggap hal yang kurang penting oleh masyarakat. Maka karena itu, kami merancang alat sistem tuntas cuci tangan yang membantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sistem tuntas cuci tangan merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai indikator apakah penggunanya sudah mencuci tangan dengan baik dan benar. Alat ini bekerja menggunakan sensor sebagai indikatornya, dan sumber tenaga yang digunakan pada alat ini berasal dari listrik dengan perkiraan daya yang dibutuhkan sekitar 11-12 volt, sehingga daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kemudian tujuan dari dibuatnya sistem tuntas cuci tangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja sistem tuntas cuci tangan sebagai salah satu alat yang dapat membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kemudian, untuk analisa keteknikannya, bagaimana analisa kekuatan rangka dari sistem tuntas cuci tangan ini. Selanjutnya, untuk metode dari yang digunakan dalam alat ini adalah yang pertama, analisis kebutuhan, yang kedua, perancangan alat, dan yang ketiga, pengujian alat. Selanjutnya, untuk cara kerja alat sendiri, cara kerja dari alat ini adalah wastafel yang terintegrasi dengan Arduino dan buzzer. Cara kerja dari alat ini sendiri adalah ketika pengguna menginjak pedal yang terdapat push button, jika pengguna menginjaknya kurang dari 10 detik, maka tidak lama buzzer akan berbunyi. Jika pengguna mencuci tangannya dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu sekitar 10 detik, dengan benar, maka proses dinyatakan berhasil dan sempurna. Kemudian kita masuk ke proses pembuatan. Proses pertama atau tahap pertama adalah kita membeli alat-alat yang dibutuhkan. Seperti halnya mulai dari elektrikal berupa Arduino dan yang lain, kemudian seperti keran dan pedalnya, kemudian kita membeli wastafelnya, dan tidak lupa kita membeli besi hollow untuk sebagai kerangkanya itu sendiri. Setelah kita membeli alat-alat yang sudah dibutuhkan, pertama-tama kita akan membuat kerangkanya. Kerangkanya sendiri, pertama-tama kita potong dari besi hollow sendiri itu yang panjang, kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya kita lakukan tahap pengelasan. Setelah dilakukan tahap pengelasan, kita lakukan tahap gerinda untuk meratakan bagian-bagian yang masih kasar. Setelah bagian-bagian yang kasar sudah dirasa tidak ada atau sudah minim, kemudian kita lakukan pengecatan. Setelah itu, pembuatan kerangka sudah selesai. Setelah kerangka selesai, kita lanjut untuk merakit elektrikalnya itu sendiri. Pertama kali kita mulai dari pemrograman Arduino itu sendiri. Seperti pada video kita sambungkan
dari program yang kita sudah buat dengan elektrikal yang sesungguhnya. Setelah dirasa elektrikal sudah berhasil dirakit, kemudian kita rakit sepenuhnya dengan kerangka. Setelah alat selesai dibuat, kita akan masuk ke hasil. Berikut kami tampilkan video peraga jika pengguna mencuci tangannya dengan benar. Pada video terlihat bahwa jika pengguna mencuci tangannya dengan benar seperti menginjak pedal air, menggunakan sabun, buzzer tidak berbunyi. Selanjutnya kami juga menampilkan video seandainya bagaimana pengguna tidak mematuhi aturan, yaitu mencuci tangannya tidak dengan baik dan benar. Seperti dalam video tercontoh bahwa pengguna hanya mencuci tangannya tidak menggunakan sabun. Kemudian terlihat bahwa buzzer akan berbunyi. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Dari hasil yang sudah dibahas, kesimpulannya adalah alat ini cukup efektif untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 dengan dengan mencegah pengguna mencuci tangannya dengan asal-asalan, karena jika pengguna mencuci tangannya dengan asal-asalan, buzzer akan berbunyi dan pengguna harus mencuci tangannya dengan baik dan benar. Selanjutnya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami, yaitu Bapak Redi Bintarto STM Engprak selaku dosen pembimbing proyek perancangan kelompok kami. Kemudian tidak lupa kelompok kami, yaitu kelompok 5 proyek perancangan 2, teman-teman proyek perancangan 2 kelas B, teman-teman mahasiswa mesin lainnya, jurusan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.